Saudaraku, sebagai orang yang menyatakan menjadi orang Islam, tentu pernah melakukan atau mengucapkan kalimat syahadat, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini adalah suatu pernyataan bahwa pengakuan sebagai orang Islam menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan kecuali Allah. Dan pengakuan bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita sudah menyatakan kalimat itu bukan hanyalah sekedar bicara, sekedar berjanji. Tapi itu adalah suatu pernyataan persaksian yang diyakini betul bahwa Tuhan hanya Allah dan Muhammad adalah utusan. Tentu komitmen ini tidak main-main. Jika sudah menyatakan itu, maka tentu berani mengabdikan diri kepada Allah dengan perwujudan pengamalan sholat sebagai rukun yang kedua dari Islam. Kalau sudah meyakini dengan syahadat, maka diamalkan rukun kedua adalah sholat. Apa? Komitmen sholat sebagai bentuk pengabdian secara spiritual dan juga dalam persembahan. Dari gerakan sholat dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, semua ada makna yang terkandung di sana. Dengan mengangkat tangan sebagai rasa menyerahkan diri bahwa Allah yang Maha Besar, selain Allah kecil. Rasa pasrah di sini ibarat seorang penjahat ketika sudah angkat tangan menyerahkan diri, maka sudah tidak melawan lagi. Begitulah sholat kita. Sudah pasrah dengan mengangkat kedua tangan sebagai bentuk pemasrahan kepada Allah, kepada Zat yang menciptakan makhluknya, yang menciptakan bumi langit sini. Maka harus kita serahkan hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, semua hanyalah karena Allah. Yang proses dari proses bersolat itu yang diakhiri dengan salam. Assalamualaikum kalah kanan dan assalamualaikum kalah kiri. Itu tidak hanya sekedar diingat-ingat, tapi pengejauhan tak hanya dalam kehidupan. Seorang muslim yang sudah sholat harus memberikan keselamatan kepada kanan kiri kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita. Jika kita sudah sholat betul, sudah tiap hari tidak pernah lepas yang 5 waktu, apalagi kita masunan. Tapi dengan saudara, dengan tetangga, belum bisa berbuat baik, masih kita tanyakan sholat. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa orang yang sholat baru sudah berani atau sebagai pencegah kefahsaan dan kemungkaran. Setelah kita sudah melakukan sholat, ritual kita, ibadah kita sudah benar, naik rukun yang ketiga. Apa itu? Sholat, syahadat sholat, kemudian syakat. Syakat siapa? Membagikan atau berbagi dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau istilah syakat itu nanti ada bentuk nisuk, tetapi penjabaran syakat itu di situ nanti ada istilah sedekah.
istilah infak atau istilah-istilah yang lain, intinya di harta kita yang kita miliki, rezeki yang ada pada kita adalah ada hak untuk orang lain. Nah, dengan itu, rezeki yang Allah berikan kepada kita jika kita mau berbagi, maka Allah akan memberikan berlipat ganda. Siapa-siapa yang berhak diberi, ada 8 asnaf di sana, yang jelas adalah orang fakir dan orang miskin. Kemudian ada hurim, itu orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang berhati-hati, disedekahkan. Dalam kondisi utang, memang untuk kehidupan. Bukan utang karena kredit, mobil mewah, ataupun perusahaan besar. Nah, bagi yang bisa punya memberikan zakat, itu nanti penjabarannya dengan sedekah. Ada yang harus diberikan kepada asnaf atau orang-orang yang berhak menerima. Bahkan di surat Al-Ma'un disampaikan, termasuk pendusta agama adalah orang-orang yang tidak mau berbagi makanan kepada orang miskin dan orang-orang yang menghardi, yang menyepelekan, yang mentelantarkan anak yatim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bintin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama? Fadzalikal ladzi yatuhul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nih, hati-hati. Ini baru rukun yang ketiga. Kemudian selanjutnya apa? Yang keempat adalah puasa. Puasa dalam ibadah syariat adalah menahan makan, minum. Tetapi hakikatnya kita menahan hawa nafsu, menahan segala sifat angkara murka, sifat kesombongan, sifat takabur. Dan di situ akan memberikan edukasi, memberikan pendidikan untuk bersabar, untuk bersyukur, juga jujur. Karena orang yang berpuasa, walaupun tidak ada orang, kita tidak mau makan sebelum maghrib, sebelum waktunya berbuka. Ini adalah pendidikan kesabaran dan juga pendidikan untuk bersikap jujur. Maka ketika kita sudah di-training, sudah dididik, sudah digembleng pada saat puasa, maka hasilnya setelah puasa selesai di bulan Ramadan harus ada bekas-bekas, ada penghidupan yang benar-benar nyata dari hasil training itu. Dan yang terakhir, rukun Islam kelima adalah kita berkunjung ke Makkah yang disebut haji, proses haji. Di sana ada bentuk-bentuk ibadah ritual yang sifatnya fisik. Ada tawaf, ada wukuf, ada sangi, ada lempar jumroh. Dari proses-proses itu membutuhkan fisik yang kuat, membutuhkan biaya untuk ke sana, dan juga membutuhkan mental. Maka didudukan rukun yang kelima, akidahnya sudah jadi, la ilaha illallah, kemudian zakatnya, puasanya, atau tirakatnya, dan sholatnya sudah oke, barulah kita ke kewajiban. Mudah-mudahan manfaat walaupun syikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.